Dirapikan kembali ya tempatnya. Siap, Bu. Mau. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum dimulai, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa? Saya, Bu. Mari teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali yang Ya, sudah Bu, sama-sama. doa hari ini. Untuk selanjutnya silakan cek kanan kirinya, barangkali ada sampah. Itu, Bu. Boleh disimpan terlebih dahulu. Ada yang ingat kontrak belajar yang sudah Saya Bu, boleh? harus datang tepat waktu Bu. Ya. Bu, Gimana ya? saya tidak boleh berisik, Bu. Ya Ya, bagus. Bu. Harus aktif di kelas, Bu. Bagus ya Aura, Ahmad dan Ali sudah ingat kontrak belajar yang sudah kita sepakatin di awal pembelajaran. Jadi Ibu harap untuk pembelajaran kita kali ini bisa memperhatikan handphonenya untuk disimpan terlebih dahulu. Jangan ada yang main handphone saat Ibu menjelaskan, kecuali nanti ketika mengisi asesmen ataupun ada barcode yang Ibu harus menggunakan handphone gitu. Siap, Bu. Untuk selanjutnya ada ice breaking terlebih dahulu, boleh berdiri. Semuanya berdiri. Bu nggak mau berdiri Bu ya Bu. Ayo Dinda berdiri. Ayo. Hadap kanan semuanya. Kanan ayo. Kanan. Mohon untuk pegang pundak temannya. Bu, gak boleh dengan murid. Ya yang murid aja. Ya, undang siapa, Bu? Dipijit-pijit. Dikit. Jangan dikit. Aku pulang aja ke pasar. Ini kursi. Sebelum masuk ke pemateri, Ibu ada pantun terlebih dahulu. Waduh. Jalan-jalan ke Blitar, jangan lupa membeli semangka. Belajar nggak harus pintar, tapi jadi manusia yang berguna bagi bangsa. Jadi ingat ya anak-anak, meskipun kita merasa belum sempurna, tapi harus Semangat. mengupayakan dan upaya tersebut menjadi satu langkah lebih dekat kepada tujuan kita. Menurut Albert Einstein mengungkapkan bahwasannya ketika kita mau berupaya dan kita itu harus mampu percaya untuk mampu dan mau mencoba meskipun belum tahu hasil akhirnya. Ibu ada salah satu hadis mohon didengar dari semua. Hadisnya tuh man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Artinya jika kalian ingin kebahagiaan dunia maka raihlah dan ilmu, jika kalian kebahagiaan akhirat maka raihlah dan ilmu, dan jika keduanya maka raihlah dan ilmu. Jadi Ibu harap jika kalian ingin kebahagiaan keduanya maka dimanapun dan kapanpun berada kalian harus tetap belajar. Seperti itu. Nah, ada yang ingat gak kemarin kita belajar apa? Saya Bu. Boleh? Belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya betul. Ali mau menjawab? Boleh, Bu. Kemarin juga kita belajar tentang kerukunan di dalam kehidupan masyarakat, Bu. Ya bagus ya Ali, Aura masih ingat sama pembelajaran kemarin. Nah untuk sekarang kita belajar mengenai menjaga keutuhan NKRI.
di sini ada tujuan pembelajaran. Apa sih yang harus kalian dapetin di pembelajaran kali ini? Nah, Ibu harap kalian bisa memahami konsep dasar keutuhan NKRI, lalu menganalisis juga faktor-faktor apa sih yang menjaga dan mengancam dari keutuhan NKRI tersebut. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman, dan yang terakhir kalian Ibu harapkan bisa merefleksikan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab sebagai bagian dari karakter pelajar yang siap menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Sisanya apa? Nah, di sini ada refleksi dan asesmen awal. Silakan dikeluarin HP-nya untuk men-scan refleksi dan juga asesmen awal terlebih dahulu. Sudah Bu. Sudah? Ibu akan menyampaikan lagi dimensi profil lulusan. Yang pertama ada keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penawaran kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi Ibu harap setelah pembelajaran ini kalian bisa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, dan juga bisa berkolaboratif, dan juga mampu berkomunikasi secara efektif dan baik. Selanjutnya simaklah gambar di bawah ini. Kalian lihat di sini ada gambar apa? Gambar apa? Peta Indonesia. Di sini kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Berjajar. Pasti di dalamnya tuh banyak beragam kebudayaan, kekayaan, adat, ras, dan juga budayanya gitu. Nah, apa hal pertama yang kalian pikirkan ketika melihat peta Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari ribuan pulau? Boleh, Hamimah? Ketika melihat pertama kali peta Indonesia yang begitu luas tuh, yang saya pikirkan adalah keberagamannya besar, terus lihat tantangan dan persatuannya di mana-mana. Terus ada juga potensi yang luar biasa kayak sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ya, bagus, Hamimah. Betul ya. Mengenai peta Indonesia itu pasti luas, beragam, dan juga banyak kekayaan di dalamnya gitu. Selanjutnya, konsep dasar wilayah NKRI. Nah, di sini ada konsep dasar wilayah NKRI. Yang pertama, negara NKRI merupakan satu kesatuan wilayah, daratan, lautan, udara, dan seluruh kekayaan alamnya. Jadi sudah jelas ya tadi di gambar peta tadi bahwa peta Indonesia juga menggambarkan adanya daratan, lautan, udara, dan seluruh kekayaan alamnya yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada video bisa kita simak. Ada yang mau menyampaikan nggak mengenai video tersebut? Kobo, boleh dari Mak? Jadi tentu ada kelompok separatis bersenjata atau KKB atau OPM membakar gedung SMP negeri di Papua Pegunungan dengan Gus dari Gus. Ya betul ya, apa yang disampaikan oleh Rima bahwasannya video ini berisi tentang berita mengenai gerakan separatisme yang dilakukan oleh Papua. Nah, kenapa sih harus menjaga keutuhan NKRI itu penting? Ada yang mau coba jawab? Boleh, Aura? Nah, sekarang kita mabar. Main bareng. Mabar sekolah. Ibu bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, sama Bagas, Fadila, dan juga Nashwa masuk kelompok 2. Kebanyakan bohong. apa sih Bu? Ada Ada Ibu. yang tadi tiba-tiba. Bu. Bu, mau tanya Bu. kelompok ini yang Udah Bu. Bakat. Bu, mau tanya Bu. Masih ada muka kamu di sini. Ibu Kayak enggak terus-terusan kayak gitu. Ajak sendiri. Ajak enggak, tapi dulu ya jadi kayak sudah waktunya habis ya. Setelah mengerjakan yang PD, silakan. Ada kelompok mana yang mau tampil? Ya, kelompok 2.
Oke, jadi konfliknya tuh tentang kericuhan masyarakat di suatu daerah. Nah, konflik tersebut tuh muncul karena adanya ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Nah, nilai Pancasila yang berkaitan dengan konflik atau situasi yang didapatkan oleh kelompok 2 adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya ketidakmerataan pembangunan, maka itu menunjukkan bahwa masih ada daerah yang belum untuk kelompok selanjutnya, nanti presentasinya di minggu depan ya. Kali ini waktunya sudah habis. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Sudah dicukupkan? Cukup, kita sudah paham. Oke, baik, bagus ya, sudah paham semuanya. Nah, sebelumnya kita refleksikan terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita kali ini, apa yang sudah kita pelajari dan pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Ada yang mau mencoba merefleksikan pembelajaran kita kali ini? Saya, Bu. Boleh, Ali? Oke. Mungkin ini bisa dikoreksi ya, Bu, kalau salah saya, Bu. Jadi pada materi kali ini tentang kebutuhan NKRI, kita harus saling menghargai, saling toleransi untuk menjaga kebutuhan NKRI ini. Meskipun kita berbeda-beda, meskipun banyak tantangan dan kesulitannya, tapi kita harus tetap saling hidup rukun bersama agar NKRI ini tetap terjaga. Bagus, Ali. Berarti kamu sudah paham ya. Nah, diharapkan yang lain juga sudah bisa merefleksikan dan memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya, di sini ada scan asesmen akhir dan juga bagaimana kamu setelah belajar hari ini. Boleh diisi 2 scan barcode ini. Sudah? Nah, di sini sudah masuk ya hasil asesmen akhir kalian. Nilai tertingginya ada Beliana. Yang kedua ada Fajar. Kamu kita semua ya, Bu. Yang ketiga ada Akmal. Berarti sudah paham kalian. Paham? Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Betul yang tadi disampaikan oleh Ali, bahwasannya keutuhan NKRI adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk kita sebagai pelajar gitu. Dengan kesadaran tinggi, kita dapat mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman. Nah, karena waktunya juga sudah habis, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Boleh pos terlebih dahulu. Dan menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bacakan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Amin. Ibu tutup, semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat, tidak hanya secara konsep teori, tapi bisa diimplementasikan dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum